Performa individu Megawati Hangestri terus menanjak jelas pertandingan terakhir putaran 3 Liga Voli Korea musim ini. Bagaimana tidak, Megatron berada di posisi kedua dalam persaingan bursa top skor. Megawati mengemas 386 poin, atau tertinggal 57 poin dari Victoria dan Chak yang memimpin perburuan top skor Liga Voli Putri Korea musim ini. Di peringkat ketiga, dihuni rekan setim dari Mega, yakni Vanja Bukilik. Dia tertinggal 6 angka saja dari Megawati Hangestri. Melihat bagaimana Red Spark sepanjang putaran ketiga yang menyisakan satu laga, sukses membukukan Undea 10, Megawati layak dinisbatkan sebagai MVP. Mega juga berpeluang membantu Red Sparks menajamkan jumlah kemenangan beruntunnya. Jika bisa menang atasi BK Altos, maka Red Sparks akan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Catatan tersebut pernah ditorehkan Red Sparks pada musim 2008-2009. Faktanya, Megawati hanya mampu mempersembahkan 7 kemenangan beruntun di liga musim lalu. Dan catatan tersebut berpeluang besar untuk dipertajam oleh Megatron saat menghadapi IBK Altos. Di sisi lain, atlet voli asal Korea Selatan, Lee Da-hyeon, yang sempat viral karena aksi joget tingtang di ajang All Stars, pernah mengungkapkan pengalaman mengejutkan terkait Megawati Hangestri. Pemain kunci tim Hyundai Hillstate ini menjadi korban pertama dari smash keras Megawati Hangestri, yang dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Voli Korea. Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan antara Hyundai Hillstate melawan Red Sparks di musim lalu. Saat itu, Lee Da-hyeon menerima spike keras dari Megawati Hangestri yang mengarah langsung ke wajahnya. Smash tersebut membuat Lee tersungkur di lapangan sambil menahan rasa sakit. Kejadian ini menjadi sorotan karena menunjukkan kekuatan serangan Megawati, yang dijuluki Megatron karena spike-nya yang dahsyat. Akibat serangan tersebut, Lee Da-hyeon segera mendapat pertolongan dari rekan-rekannya dan tim medis. Rekan setimnya membantu Lee berdiri, sementara pelatih Hyundai Hillstate memutuskan untuk mengistirahatkan Lee di bangku cadangan. Dalam kondisi yang masih terlihat kesakitan, Lee harus meninggalkan lapangan sambil mengompres pipinya. Insiden ini menjadi salah satu momen yang diingat dalam perjalanan Megawati di Liga Voli Korea. Setelah pertandingan, Yang Hyojin, rekan satu tim Lee Da-hyeon, memberikan keterangan kepada media lokal Korea Selatan. Sementara itu, oposite Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri, bisa menjadi pemain terbaik alias MVP usai memiliki statistik gila di putaran ketiga Liga Voli Korea. Sebagaimana diketahui, Megawati tengah menjalani musim keduanya bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pevoli yang dijuluki Megatron itu menjalani awal musim ini bak roller coaster, di mana Red Sparks sempat terseok di awal musim. Namun, kemudian berhasil bangkit di akhir putaran kedua dan sepanjang putaran ketiga, di mana sukses meraih 7 kemenangan beruntun. Torehan apik ini juga diikuti dengan penampilan heroik Nan Ciamik dari pevoli asal Jember tersebut, di mana ia memiliki statistik luar biasa. Dirangkum dari laman resmi KOVO, Megawati Hangestri memimpin 5 dari 7 kategori atak alias serangan di sepanjang putaran ketiga. Pertama, ia memimpin kategori atak dengan sukses rate 52-47, unggul dari Laetitia Momabasoko, Kim Yeon-keung, Vanja Bukilik dan Giselle Silva. Ketiga, ialah rear end attack dengan sukses rate 55-56. Lalu memimpin open attack dengan sukses rate 46-53 dan yang mentereng ialah time difference attacks dengan sukses rate 100. Hal ini membuat Megatron pun berpeluang meraih status MVP putaran ketiga, apalagi jika Red Sparks mampu tampil gemilang sepanjang putaran ketiga. Jika ini terjadi, maka Megawati Hangestri bisa memutus catatan apik milik sang idola sekaligus Ratu Voli Korea Selatan yakni Kim Yeon-keung. Kim Yeon-keung diketahui sebelumnya dinobatkan sebagai MVP pada putaran pertama dan kedua Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks akan menutup putaran ketiga dengan big match melawan IBK Altos pada Selasa, 31 Desember 2024. Spike keras Megawati Hangestri lagi-lagi memakan korban sekaligus menandai comeback-nya bersama Red Sparks di Liga Korea musim ini. Kali ini, atlet termahal Korea Selatan seharga 9,6 miliar rupiah yakni Park Jeng-ah turut merasakan ganasnya spike keras andalan Megawati Hangestri. Seperti diketahui,
kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks untuk mengarungi V-League 2024-2025 memang ditunggu-tunggu oleh penggemar voli Korea. Bagaimana tidak, ekspektasi penggemar voli Korea begitu besar kepadanya lantaran di musim lalu Megawati Hangestri sukses besar bersama Red Sparks. Ketika itu, duet Megawati Hangestri bersama Giovanna Milana mampu membawa Red Sparks untuk kali pertama dalam 7 tahun lolos ke babak playoff Liga Korea. Megawati Hangestri juga menjadi top skor bagi Red Sparks di V-League 2023-2024 lalu dengan perolehan 797 poin dan sempat 2 kali menjadi MVP. Pun halnya bagi Red Sparks yang juga meraih popularitas di kalangan penggemar voli Indonesia setelah Megawati Hangestri bermain untuk tim itu. Maka tak heran apabila Red Sparks rela menggelontorkan kontrak senilai $150.000 Amerika atau 2,5 miliar rupiah demi membujuk Megawati Hangestri agar tetap di klub musim ini. Kini, Megawati Hangestri menandai comeback-nya bersama Red Sparks dengan membawa timnya menjadi runner-up di KOFO Cup 2024 lalu. Di sisi lain, kali ini, Kapten I-Pepers sekaligus pevoli putri termahal di Liga Korea yakni Park Jeng-ah yang menjadi korban spike keras Megawati Hangestri. Kalau di musim lalu, Lee Da-hyun yang harus terkapar usai terkena smash Megawati Hangestri, kini Park Jeng-ah juga mengalami nasib serupa. Sebagai informasi, Park Jeng-ah merupakan atlet voli putri termahal di Korea Selatan seharga 850 juta won, atau setara dengan 9,6 miliar rupiah saat direkrut I-Pepers. Walaupun dibanderol dengan nilai tinggi, namun tetap saja spike keras Megawati Hangestri tidak mampu dibendung oleh Park Jeng-ah. Park Jeng-ah memang diinstruksikan oleh pelatih Jang So-yeon untuk terus mengawal Megawati Hangestri. Tak jarang, ia pernah berhasil menghalau spike keras Megatron. Sementara itu, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri menjadi aktor penting di balik kemenangan Red Sparks atas I-Pepers pada lanjutan V-League 2024-2025. Bermain di Stadion Yeomju Gymnasium, Red Sparks berhasil menang dari tuan rumah I-Pepers lewat drama 5 set. Kemenangan itu pun sukses membuat Red Sparks melanjutkan tren positif mereka di V-League musim ini. Setelah tampil kurang konsisten di awal musim, Red Sparks perlahan kembali ke jalur kemenangan. Sejak akhir putaran kedua pada bulan November lalu, tercatat Red Sparks selalu meraih kemenangan. Keberhasilan mengalahkan I-Pepers kemarin menjadikan Red Sparks mengukir 7 kemenangan beruntun musim ini. Pada pertandingan itu, Megawati Hangestri menjadi bintang dengan keluar sebagai pencetak poin terbanyak. Sementara, tandem mega musim ini, Vanja Bukilic, berhasil mengoleksi 25 poin di laga tersebut. Selain torehan poin tersebut, Megawati Hangestri kembali membuat salah satu pemain elit V-League dengan bayaran termahal, Park Jeng-ah frustasi. Park Jeng-ah yang merupakan pemain dengan nilai 9,2 miliar rupiah terlihat kewalahan saat menahan serangan Megatron. Dalam sebuah kesempatan, spike keras dari Megawati Hangestri membuat Park Jeng-ah terkapar. Park Jeng-ah berusaha untuk melakukan blok saat Megawati Hangestri melepaskan spike keras. Sayang, blok yang dilakukan Park Jeng-ah gagal dan membuat terkapar sambil melihat bola tepisannya keluar lapangan. Momen tersebut pun langsung mendapatkan sorotan, pasalnya ini bukan kali pertama Park Jeng-ah dibuat frustasi oleh Megawati Hangestri. Maka tak heran jika pertandingan I-Pepers versus Red Sparks selalu menarik perhatian para penggemar. Saat ini Red Sparks kokoh di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 31 poin dari 17 pertandingan. Red Sparks unggul 3 poin dari IBK Altos di peringkat keempat dan terpaut 9 poin dari Hyundai Hillstate dan Pink Speeders di atasnya. Kim Ho-chol selaku pelatih Hwaseong IBK Altos mulai memutar otaknya karena akan menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Liga Voli Korea. Meski baru saja meraih hasil manis pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 27 Desember 2024, kemarin, Kim Ho-chol belum bisa tenang mengawal IBK Altos. Dalam laga terkini, IBK Altos melanjutkan tren positif mereka dengan tampil solid melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass. Tampil sebagai tuan rumah, IBK Altos menang telak atas juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 itu dengan skor 3-0.
Dengan kemenangan telak ini membuat Victoria dan Chuck dan kolega menempel ketat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di zona playoff dan sama-sama meraih 31 poin. Rasa gusar masih menyelimuti Kim di mana setelah pertandingan ini mereka akan melawan Red Sparks yang sedang berada dalam tren yang mengerikan. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut belum terkalahkan dalam 7 laga beruntun. Di sisi lain, mengalahkan Red Sparks tentunya bukanlah perkara yang mudah dilakukan meski IBK Altos memiliki Dancak yang masih mapan sebagai top skor sementara musim ini. Pasalnya, tim yang dilatih oleh Ko Hejin tersebut sedang disorot karena lini serangnya yang menakutkan dengan bertumpu kepada Megawati dan Vanja Bukilit. Tak ayal, persiapan pun sudah diupayakan oleh Kim agar tidak lagi menelan hasil minor seperti saat terakhir kali melawan Red Sparks. Bagi Kim, menghadapi tim berjuluk Red Force itu tak ubahnya seperti pertandingan besar yang akan menentukan nasib kedua belah pihak yang terlibat. Meski akan bertandang ke markas Red Sparks, Kim merasa nasibnya jauh lebih beruntung karena para pemainnya mungkin tidak akan berada dalam tekanan jika main di kandang. Ini adalah pertandingan terakhir pada paruh pertama, jadi kedua tim akan melakukan yang terbaik, ucap Kim. Sementara itu, persaingan antara pebola voli putri asal Asia Tenggara yang berkiprah di Liga Voli Korea dipastikan akan semakin memanas. Liga Voli Korea kedatangan satu lagi pemain asing dari negara kawasan Asia mulai paruh kedua musim. Adalah Tran Thi Bich Thuy yang sempat menjadi bagian dari timnas voli putri Vietnam dengan menempati posisi sebagai middle blocker. Dia adalah rekan dari Kapten Vietnam Tran Thi Tan Thuy alias 4T yang memang sudah memiliki reputasi sebagai rival Megawati Hangestri Pertiwi. Atlet berusia 24 tahun dikabarkan telah menandatangani kontrak bersama tim legendaris yang berdiri sejak tahun 1970 yakni GS Chalters Seoul Kicks. Thi Bich Thuy diplot untuk menggantikan pemain kuota Asia GS Chalters, Stephanie Weiler yang mengalami cedera pergelangan kaki. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh asisten pemain yang dikelola oleh tim The Gyeonglao Chemical. Thi Bich Thuy akan bergabung bersama GS Chalters selama 3 bulan atau paruh kedua musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Dia berpotensi akan mengawali debutnya di negeri ginseng pada bulan Januari 2025 mendatang. Thi Bich Thuy juga menjadi pemain bola voli putri Vietnam pertama yang akan berlaga pada Liga Voli Korea. Bich Thuy langsung menandatangani kontrak berdurasi 3 bulan dengan tim GS Chalters, kata perwakilan pemain. Saat ini sang pemain sudah menandatangani kontrak dan menyelesaikan prosedur sesuai regulasi. Bich Thuy sedang menunggu visa untuk pergi ke Korea. Begitu dia punya visa, Bich akan pergi, ujarnya. Dengan demikian, akan ada 3 pemain ASEAN yang bakal bersaing pada Liga Voli Korea musim ini. Sebelumnya sudah ada Megawati Hangestri Pertiwi asal Indonesia, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Tanacha Sooksot asal Thailand, Kim Cheon Korea Expressway High Pass. Menarik untuk dinantikan debut dari pemain asal Vietnam itu. Tran Thi Bich Thuy merupakan pemain yang ikut membantu timnas voli putri Vietnam menjuarai AVC Challenge Cup 2023 yang digelar di Gresik, Indonesia. Menurut Yumi, status Megawati sebagai pemain tentunya ada situasi pasang surutnya sepanjang musim, namun Mega memainkan peran Aceng dengan sangat baik. Dan pertandingan ini, versus Ipepers, dia juga paling banyak meraih poin bagi kedua tim, dengan raihan 33 poin dan tingkat keberhasilan serangan 54,5%. Itu karena dia, Mega, pandai menjadi ujung tombak serangan. Dia dapat melakukan ini karena musim ini adalah tahun keduanya di Liga. Dia punya pengalaman melakukannya. Aku sendiri telah banyak melakukan analisa, mengapa menurutku Mega banyak peningkatan. Aku berpikir karena aku juga adalah atlet wanita, menurutku ada peran yang harus dimainkannya, saat chemistry dengan Hye Seon menjadi lebih baik. Di saat itulah muncul Mega sebagai seorang pemain. Ketika melihat di putaran ketiga ini, Mega melakukan serangan via open spike, quick bahkan back attack tegasnya. Bahkan sang legenda voli Korea itu terang-terangan jika nanti Megawati meraih MVP di putaran ketiga tidak pantas bagi siapapun di Korea untuk mendebatkannya. Meski demikian masih tersisa 1 pertandingan lagi, jika dia kembali melakukannya dengan baik kupastikan Mega raih MVP di putaran ketiga.
Setelah musim sebelumnya juga meraih MVP yang pertama kalinya, dan ini adalah rekor yang sangat bagus pungkasnya.